Utang. Berarti kalau udah setahun dibayar berapa yang dikasih dah? Udah lebih lah Pak. 6 juta. Nah, tapi Lebih. dia tetap nagih yang 2 juta tuh. Subhanallah. Wah, luar biasa itu. Istilahnya kalau Minang lah Pak, Iya. kadang lah anak pada induknya gitu. Kadang lo ya anak daripada Induk. anaknya 2 juta nah. Induk 2 juta. Induknya 2 juta. Yang anak lah lebih itu. Oh. Dia tetap minta Pak gitu. Ah iya. Itu udah luar biasa itu. Subhanallah ya. Itu lebih jahiliyah dari jahiliyah. Pak, Ya. Pak Ustadz, Oke. itu karena ini kedua tuh Pak, yang meminjam sama yang dipinjam. Nah, kalau itu insya Allah kena dua-dua. Sama. Kata Rasulullah SAW, hum sawaun. Keduanya sama. Sama masuk neraka. Sama-sama masuk neraka. Tenang saja, dapat jatah. Sama-sama masuk neraka. Naudzubillah misalnya. Ancaman. Nih satu ya. Ini contoh saja nih. Satu contoh saja. Nih. 1 dirham. 1 dirham riba. Nih ya, nampak nggak Bu? 1 dirham riba. 1 dirham itu berapa ribu Bu? Berapa rupiah? Nggak tahu kan? 1 dirham itu kurang lebih sekarang itu 70.000 rupiah, 60 sampai 70.000 lah kurang lebih. Terus dimakan sama dia kan? Ya Bu, dimakan 70.000 itu, dan dia tahu itu riba. Nah lihat Bu, Pak, lebih berat daripada 36 kali berzina. Anak kasih contoh ya, contoh. Berapa tadi? Kalau dia 70.000 sama dengan berapa Bapak Ibu? 1 kali berzina, 36 kali berzina kan dia kan tadi 1 dirham. 1 dirham tadi kurang lebih lah kita anggaplah ya. 1 dirham sama dengan 70.000 rupiah. Nah, sama dengan 36 kali berzina. Nah, dosanya naudzubillah min dzalik. Berarti kita buat di sini. Kalau misalnya dia bayar ribanya itu kalikan 10 saja, 700.000, berarti 360 kali berzina dia dosanya itu. Nauzubillah min dzalik. Itu Rasulullah yang bilang, bukan Ustadz Yugi, bukan. Rasulullah. Kan iya. Iya benar. Ini contoh. Maksudnya supaya digambarkan. Ada kemarin anak ketemu, dia bayar ribanya aja ya. Ribanya itu sekitar 70 juta sebulan. Bayar ribanya itu, bukan ribanya ya, bunganya dan seterusnya, 70 juta. Berarti kalau kita ulang ya Bu, kalau 7 juta sebulan berarti setara berapa nih? 3.600 kali berzina dosanya. Betul ya? Berarti kalau dia 70 juta 36.000 kali dosa zina. Nauzubillah min dzalik. Ini pengusaha anak ketemu. Nauzubillah min dzalik. Gimana Bu? Sholat tapi mendapatkan dosanya setara 36.000 kali berzina. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Nah, bagaimana kalau tiap bulan dia lebih dari 70 juta? Nauzubillah min dzalik. Ini Rasulullah SAW yang bilang. Nah, nanti kan akhirnya itu orang yang ngambil riba itu bisa kekal dalam neraka itu. Al-Baqarah 275. Kalau dia secara ininya ya, secara etikotnya gitu ya, meyakini bahwasanya riba itu tidak haram. Oke ya, berarti ini contoh. Ini maksudnya anak jangan main-main gitu sama persoalan ini gitu. Oke, lanjut Bu, Pak. Lanjut ya. Nah ini, anak kasih contoh saja. Nih ya. Ini yang paling ringan. Nih Bu, boleh Bu, boleh dilihat Bu. Riba itu
Dia riba itu punya 73 pintu dosa. Sedang yang paling ringan itu seperti seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Yang paling ringan. Makanya nggak main-main. Yang ini yang jarang disampaikan. Iya. Betul Pak? Benar. Jarang disampaikan. Padahal ini bagian dari Islam. Nah ini dia ya. Ar-riba sab'una huban aisaruha an yankihar rajulu ummahu. Riba itu mempunyai 70 pintu dosa, sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Itu riba. Nah, yang paling berat apa tadi? Nah, ini Bu, Pak. Nanti silakan buka Al-Baqarah 275. Kan kita baca Quran nih. Nah, direnung-renungkan yang ini, di ino-inoan. Nah, wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kekal dalam neraka orang ngambil riba. Ini makna ininya ya, makna majazinya. Tapi kalau makna hakikinya, selama dia masih punya iman, dia masih peluang masuk ke dalam surga. Cuman nggak tahu entah kapan, lama kali disiksa di api neraka kalau ngambil riba. Wa mukilahu. Pertama adalah orang yang makan riba, yang kedua adalah yang menerima riba, kemudian wa katibahu yang nulis, wa syahidaihi yang mencatat, wa qallahum sawaun. Mereka itu sama-sama masuk neraka. Ana ulangi tadi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang memakan riba. 4 pihak. Jadi Rasulullah SAW melaknat 4 pihak. Pertama tadi adalah yang memakannya, yang kedua menerimanya, yang ketiga saksi. Jadi kalau bapak minjam ada ribanya, ibu jadi saksinya, sama. Kalau minjam ada riba ya, kalau minjam nggak ada riba kan boleh. Terus yang keempat tadi Pak? Tulisnya. Ini pencatat, entah itu notaris gitu ya. Nah itu hati-hati tuh. 4 tuh. Kita ulangi. 1 siapa Bu? Pemberi riba. Mau ngambil. 2 memakan. 3 saksi. 4 Penulis. catat. Nah itu sama. Tenang aja. 4-4-nya dapat jatah. Nah itu. Ini kata Rasulullah tadi. Suatu saat nanti manusia itu akan mengalami suatu masa yang ketika itu semua orang akan makan riba. Yang tidak makan secara langsung akan terkena debu-debu riba. Itu kata Rasulullah. Memang udah diingetin. Na'udzubillah. Ngeri. Nanti ada materi khususnya ya. Ini hanya spill saja. Nah, gitu Bu Leni. Ya? Pemberi riba masuk terkategori sama-sama dilaknat Rasulullah. Jadi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu. Ana ulangi ya. Supaya clear juga. Baik Bu, Pak, kalau dilaknat sama Rasulullah gimana? Dapat syafaat nggak dia nanti? Tidak dapat syafaat. Nggak akan. Siapa dia yang nggak dapat syafaat? Yang ngambil riba itu dilaknat. 1 akila riba, pemakan. Penerima. Akila riba wa mukilahu. Berarti pemakan, pemberilah, kira-kira gitu. Pemberi. 2 penerima, kira-kira gitu. Akila riba wa mukilahu, penerima, wa syahidaihi, wa katib, wa penulis, Saksi.
Nah, dan saksi. Nah, jadi sama-sama nggak akan dapat syafaat dia para pemakan riba itu. Apalagi dosanya begini. Nah, ini kan luar biasa. Kalau orang berzina dalam Islam diapain? Rajam. Kalau dia belum nikah, dicambuk 100 kali. Nah, biasanya itu belum sampai 100 sudah meninggal. Atau kalau dia udah menikah, dia berzina 1 kali ya Bu ya, ditanam dia Lempar. sampai sedada, dilempari batu dia sampai mati. 1 kali berzina. Nah, bayangkan kalau dosanya ini 3. seperti ini. Ngeri. Wah, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Sedih nggak Bu? Kita udah capek ibadah gitu Pak, terus tiba-tiba di akhirat, wah, na'udzubillah min dzalik. Ah, ini hanya untuk orang beriman ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bu, kira-kira Pak. Sama ya Pak ya. Pemberi, Penerima. penerima, Penulis. penulis, Saksi. saksi. Ah, ini hati-hati. Kayak saya kan nggak makan riba Ustaz, saya cuma memberi aja. Tenang saja, sama, hum sawaun, kata Rasulullah. Oke. Lanjut Bu. Dapat. Dan uang yang 2 juta tuh Pak masih dia nggak utang atau gimana atau lagi Pak Ustaz? Enggak, kan udah lebih tadi kan bayarnya. Iya. Iya, berarti tidak terkategori Utang lagi kan Pak Ustaz? utang. Cuman terkategori Riba. bayar riba, berarti ribanya berapa lebihnya tuh? 4 juta. Nah, Udah lebih. kalau setahun berarti 6 juta. 6 juta utangnya 2 juta, berarti lebih 4 juta. Iya. Harusnya dia yang mengembalikan. Nih 4 jutanya kelebihan kemarin saya belum belajar. Nah gitu. Nah sekarang udah belajar nih saya kembalikan 4 juta. Nah gitu harusnya. Cuman nggak tahu dia itu ikut kelas fikih muamalah tuh. Nggak tahu. Ah iya, wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Bu. Iya, makasih ya Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan. Nah ini pembahasan keseharian tapi jarang dibahas, itu yang Anda bilang. Yang biasanya akhlak baik, sholatnya diperhajin gitu kan. Nah, itu. Ya bagus, tapi yang haram-haramnya jangan sampai ini Bu, Pak. Nah ini dia nih. Terus kita belajar ibadah, sholat, puasa, benar nggak? Tapi apa Bu, Pak? Ah, lupa ternyata di sini ada lubang-lubang kemaksiatan. Ah, akhirnya terjadi Bocor. perasaan kita udah ngisi setiap hari itu dengan perasaan apa? Oh, saya nambah pahala. Pahala apa? Pahala sholat, pahala puasa Senin Kamis, pahala zakat. Wah, nanti umroh. Ternyata ada yang bocor, lupa. Apa ini yang bocor? Maksiat. Maksiat yang paling keseharian ini berupa apa? Muamalah. Nah, makanya peminat belajar fikih muamalah nggak banyak, hanya orang-orang terpilih kayak Bapak Ibu ini. Kenapa? Karena begitu di belajar fikih muamalah, gaduh dapur, Wah. Ya dah, Bu. Ya, dapur harus kan ini kan bicara keimanan. Nggak usah lah kajian fikih muamalah tuh makin tahu makin haram sadolahnya gitu. Nggak gitu konsepnya. Justru makin dikasih tahu makin hati-hati, selamat kita. Jangan sampai nanti masuk jurang. Tiba-tiba masuk jurang. Artinya tiba-tiba disiksa di alam barzah. Naudzubillah. Disiksa di hari kiamat. Naudzubillah. Kan itu jurangnya, Pak. Makanya peminat fikih muamalah ini lihat kan hanya orang-orang terpilih saja. Agak khawatir gitu Bu. Makin belajar makin menggaduh. Itulah. Dan akhirnya jarang disampaikan. Kenapa? Takut jamaahnya nggak banyak. Kalau jamaahnya nggak banyak, nanti amplopnya Tipis. syukur Anda nggak ada amplopnya, ya kan begitu. Anda bilang sama Ustaz Abdi, Anda mau ngisi tapi nggak ada amplop-amplopan, Iya. gitu.
Karena anak ingin apa adanya aja gitu. Nggak ada. Oke, baik. Yang kedua, ini pertanyaannya luar biasa. Negara kita berutang sekarang, Ustaz. Ya, utang kita sekarang kurang lebih 8.500 atau 9.000, ada cek lagi. Lebih kurang 9.000. Untuk bayar ininya aja, Pak. Bayar negara ini itu bayar bunganya aja ya. Kurang lebih negara bayar bunga utang, bayar ribanya itu kurang lebih 400 T per tahun. Kalau bagi 12 berapa tuh? 40 bagi 10 aja udah 40 T. Berarti anggaplah sebulan 40 triliun. 40 triliun Bapak Ibu sebulan bisa beli bakso nggak nih? Kenyang nggak kira-kira? Kenyang kan? Nah, Bapak bayangkan Pak. Tadi yang Ibu bayangin 70 juta saja sudah segini dosanya. Nah, berarti kalau dia tadi 40 triliun titik berapa kali? Nah, wallahu alam lah. Nah, siapa yang menanggung? Nah, tadi pertanyaannya kan luar biasa keren. Yang menanggung siapa? Yang pertama yang menanggung, kalau menanggung hutangnya tuh rakyat. Nah, yang menanggung dosanya penguasa. Maka dosa yang paling nanti di hari kiamat yang paling besar itu adalah dosa para penguasa yang tidak menerapkan syariat Islam. Karena kalau dia buat kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hampir seluruh rakyat itu akan kena dosa kemaksiatan. Nah, itu luar biasanya jadi penguasa yang tidak mau menerapkan syariat Islam. Kok aman nih Pak? Nah, itu memang begitu Pak. Ya terus. Ustaz, Ya. penguasa itu bukan agama anak Islam loh, bagaimana Ustaz? Ya kalau fakta sekarang penguasanya kan Islam ya, baik itu di level tertinggi maupun di level provinsi. Coba kita lihat gini, Ana mau sampaikan dulu. Coba kita lihat di sini. Yauma tuqallabu wujuhum finnari. Ana mau sampaikan ayat tentang Pak ya. Ini kita lihat ya. Soalnya Anda mau sampaikan tentang gini, karena ada yang kan sedikit lagi nih. Kan ada yang bilang gini, "Ambu ikut saya mau Ustaz, ayo berdosa." Awan enggak kan gitu kan? Kita lihat dulu. Ayat yauma ana hafal ayatnya, tapi tuh supaya ini aja. Wujuh ya, jadi karena ada yang begitu. Al-Ahzab 66. Ini dia. Yuk kita baca sama-sama ya. Anda bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Ini Ibu lihat Bapak. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan ke dalam api neraka, mereka bilang begini, aduhai, kiranya dahulu kami itu taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Oke, lanjut. Tadi dia masuk ke dalam apa? Surga atau neraka nih Bu? Neraka. Lanjut. Nih, terus bilang ini. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin kami, para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Berarti ketika dia alasannya, ya Allah, ambo dulu ikut SMA sama pembesar datua, penguasa, gubernur, presiden misalnya gitu kan. Kira-kira orang yang ngomong gitu di surga atau di neraka tadi? Yang ngomong begitu di surga atau di neraka tadi? Di neraka, dibolak-balikkan kan wajahnya. Nah, terus apa lagi? Kan dia kasih alasan apa? Ampun ndak ikut sihnya ya Allah. Kan gitu alasannya. Terus apa kata dia?
Kata dia gini, kalau gitu ya Allah, saya masuk neraka. Dia doa sama Allah, Rabbana atihim di'afaini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, kalau kayak gitulah, udahlah kami ngikuti para pemimpin kami, penguasa kami, kemudian pembesar-pembesar kami, tapi kami juga masuk neraka. Apa doanya? Surat Al-Ahzab ayat 68. Ya Allah, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat. Gimana? Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Kira-kira ini pertanyaan sederhananya nih. Kalau kita bilang, ambo ngambil riba kok Ustaz, ikut saya sama regulasi mau Ustaz. Kira-kira diterima Allah nggak kemaksiatan itu? Bu? Alasan kita ngikut aja lah sama yang memang udah kayak gitu aturannya. Diterima Allah nggak? Enggak. Dalilnya apa? Surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Makanya ada Rasulullah bilang la ta'ati fil ma'siyah. Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Ya gitu Pak. Jadi gini, maksud anak gini Bapak Ibu, kalau ada yang bilang aku ikut saya mau Ustaz, dia bisa ngomong kayak gitu sama kita di dunia. Kamu tidak salah Ustaz, kamu ikut saya mau Ustaz. Sama kita masih bisa, tapi sama Allah nggak bisa. Mana dalilnya ini? Nggak bisa dia, kemudian dia maksiat nih, ngambil riba misalnya, terus dia bilang, nggak apa-apa lah, saya kan ngikut aja orang yang bilang itu nggak apa-apa kok. Nggak bisa gitu. Ngeri Pak. Makanya bayangkan itu satu orang, kalau yang diri ayah diurusin 200 juta Pak, 2 kali nih 2 kali lipat, kalilah 200 juta itu. Alhamdulillah Pak. Kalau orang kan bangga, Pak, bangga begini. Enggak, dalam Islam tuh kehinaan di hari kiamat. Ngeri Pak. Kalau kita kaji lebih dalam ini luar biasa. Jadi orang bangga, petatang-petenteng, saya berkuasa, nggak ada gitu. Ngeri hisapnya. Berapa kali lipat Pak? 2 kali lipat. Jadi kalau kita bilang kamu ikut saya, nggak gitu, nggak bisa, nggak diterima sama Allah, sama kita bisa bilang gitu. Begitu sama Allah nggak diterima. Malaikat bolak-balikan wajahnya ke dalam api neraka. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, kan gitu tadi. Al-Ahzab ayat 66, 67, 68 itu dia Bu, pegang itu. Jadi alasan kita apapun, kalau kita ngikutin kemaksiatan dengan alasan abu ikut saya Ustaz, nggak diterima sama Allah. Berarti kita harus belajar dan harus hati-hati. Allah alam bisawab. Gitu, ini makin ditanya makin dalam ini Pak. Luar biasa, ini luar biasa pertanyaannya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke. Terima kasih Ustaz. Yes. Mungkin ada lagi tambahan dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan tentang masalah utang piutang? Ya, boleh Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tanya Ustaz, saya kan misalnya ada berutang. Jadi utang tuh yang pertama orang tuh udah meninggal, istrinya udah meninggal. Oke. Anaknya ada, tapi anaknya tuh payah dicari. Jadi gimana caranya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu? Namanya siapa Bu? Jumaniar. Bu. Jumaniar Pak. Oke. Terima kasih Bu Jumaniar. Mungkin masih ada lagi bagi bapak-bapak. Kalau tidak, saya juga ingin bertanya Ustaz. Oke, silakan. Yang pertama, akhir-akhir ini utang itu seperti kecanduan gitu Ustaz ya. Lunas satu, tambah lagi, lunas satu, tambah lagi gitu. Jadi bagaimana cara tip-tipnya untuk supaya kita bebas dari hutang? Terima kasih. Baik. Nah, itu tanya sama Pak Sadri itu. Ya, Pak Sadri ya. Iya. Nah, itu Pak Sadri pengalaman bebas utang, insya Allah ya. Pak Sadri, Pak Datuk.
Langsung ya Pak Ari ya? Ya, langsung. Jadi gini, yang pertama yang diutangi sudah meninggal. Kita tahu dia udah meninggal, dapat infonya udah meninggal. Terus kita cari anaknya nih, anaknya nggak ketemu. Keluarga-keluarganya yang lain nggak ada juga. Nah ini wallahu alam ya. Yang Anda pahami, kalau memang udah diupayakan nggak ketemu ya, anaknya juga nggak tahu di mana, ahli warisnya nggak tahu di mana gitu ya, kan gitu ya Bu ya. Udah diusahakan ya. Kalau udah diusahakan nggak ketemu juga, maka kan nanti di padang mahsyar itu kan ditanya sama Allah, kamu udah ada utangnya, udah dibayar apa belum? Kita udah argumentasi nih sama Allah, ya Allah, saya dulu udah nyari dia keliling segala macam, nggak ketemu. Maka ya Allah, baru kata para ulama nih, dan teruskan saja. Kata para ulama itu disedekahkan. Disedekahkan atas nama yang dihutangi. Iya. Yang memberikan hutang tadi. Ini kan udah upaya terakhir nih Bu ya, agar kita nanti kalau jumpa sama Allah kita punya alasan. Diusahakan dulu. Ini kan setelah diusahakan tadi juga nggak susah juga, nggak ada nomornya, nggak tahu kemana. Ya. Nah maka ini kata para ulama gitu, sedekahkan atas nama yang dihutangi. Nah nanti kalau kita jumpa sama Allah ditanya di padang mahsyar, ya Allah, dulu saya pernah menyedekahkan atas nama si fulan. Nah berarti nanti pahala yang itu dipasih ke dia untuk bayar utangnya. Kan itu kan dapat pahala kan? Nah itu ini untuk bayar utangnya gitu. Itu yang Anda pahami. Tapi setelah usahanya maksimal. Gimana Bu? Ada lagi? Ya sama-sama Ibu. Itu berarti solusinya apa tadi Bu? Usahakan yang terbaik, kalau enggak juga disedekahkan atas nama yang dihutangi. Boleh Pak. Bebas, nggak ada, para ulama nggak ada menentukan. Nggak ada ditentukan, itu fleksibel. Yang pasti jadi namanya disedekahkan ya kemana saja, misalkan ke fakir miskin boleh, anak yatim boleh gitu. Dibelikan keramik untuk masjid atas nama si fulan boleh, boleh. Jadi lebih fleksibel. Ini sebenarnya apa Bu, Pak? Ini apa nih ya? Kita hidup ini itu sebenarnya hidup itu kan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Semua yang kita lakukan itu sebenarnya cuma satu, ngumpulin hujjah di hadapan Allah. Bahwasanya kita udah buat ini ya Allah, buat ini. Itu ada argumentasi nanti. Itu aja. Insyaallah. Ya Ibu ya. Oke, sedikit lagi, 4 menit lagi terakhir. Nah, bagaimana Ustadz, utang itu kecanduan? Bagaimana caranya? Apa yang dilakukan ketika orang kecanduan narkotika? Apa? Ketobat. Habis itu apa treatmentnya? Apa Pak? Di karantina. Ya di karantina tuh diapain? Apakah dikasih narkotika lagi? Diapain? Di stop. Maksud anak, kalau supaya tidak kecanduan lagi, maka ya stop gitu. Iya enggak. Jadi caranya itu buat berhenti, nggak ada. Kan tadi kan judulnya kalau orang berutang tuh nanti ada materi tuh. Tabiat buruk utang riba. Ya Pak Satria, nah itu ada tuh. Kita bikin event 2 hari. Tabiat buruk utang riba. Salah satunya kecanduan. Standar kita kan syariat Islam aja, ya kan? Nah, jadi ya
Kita lebih baik ya, lebih baik itu untung dunia dan untung di akhirat. Benar, benar. Jangan sampai untung dunia, Buntung akhirat. buntung akhirat. Jangan sampai. Benar nggak? Benar. Kan doanya apa? Rabbana Tina. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berarti harapan kita itu dunia kita tuh beruntung, akhirnya juga beruntung. Jangan sampai mikirin untung dunia, Ya, akhirat. buntung akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Itu aja yang bisa Anda sampaikan. Anda kembalikan kepada Pak Kari. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kajian kita bersama Ustadz Muhammad Yogi Prayogo. Semoga selama aktivitas kita di masjid ini dicatat dengan amalan kebaikan oleh Allah di yaumil akhir, di yaumil hisab nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kesalahan tutur kata saya, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.